Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih jumpa lagi di channel Sukron Fuad. Kali ini dalam pembelajaran IPA Fisika, materi pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ya, oke, masih saya bawa sendok ya. Ini saya misalkan adalah cermin cembung. Jadi kalau kita bercermin, maka bayangan kita tegak. Kemudian kita menjadi lebih kecil gitu ya. Atau silahkan nanti adik-adik atau bapak ibu guru semua menggunakan motor, kemudian melihat bayangan yang ada dalam kaca spion, maka bayangannya akan terlihat lebih kecil ya daripada sesungguhnya. Jadi misalnya ada mobil, ada truk, itu bisa masuk semua bayangannya dalam spion kecil tersebut. Jadi karena bayangannya dapat dilihat langsung, maka sifat bayangannya maya tegak ya. Ingat, pasangan maya tegak. Kemudian karena mobilnya itu masuk semua dalam kaca spion, maka diperkecil gitu. Jadi maya tegak diperkecil. Nah, kali ini kita akan mengupas pemantulan cahaya pada cermin cembung. Kalau kemarin pada cermin cembung itu ada memiliki 5 kemungkinan, bendanya ada di 5 posisi, maka untuk cermin cembung itu hanya ada di 1 posisi, yaitu di ruang 4. Ya, kita gambarkan dulu. O, F, M. Nah, untuk pembagian ruangannya seperti ini, masih sama dengan cermin cekung. Ada titik O, kemudian ada titik fokus, dan ada jari-jari atau titik M ya, atau titik pusat kelengkungan cermin. Nah, ruang satunya di sini tadi. Nah, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, dan ini ruang 4. Nah, yang bagian kiri ini adalah ruang depan, bagian depan. Nah, sebelah kanan ada bagian belakang. Ada bagian depan dan ada bagian belakang. Nah, benda itu selalu berada di ruang depan gitu ya. Jadi ada di ruang 4. Nah, kalau untuk cermin cekung banyak sisinya, dia ada di 1, 2, 3, FM kalau buat cermin cekung. Nah, kalau cermin cembung hanya di 1 ini, kemungkinannya hanya di 1 ini. Peraturannya sama, nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan, jumlahnya harus 5. Nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan, ini jumlahnya harus 5. Nah, jadi ketika bayangan bendanya di ruang 4, maka bayangannya ada di ruang 1 ya. 4 tambah berapa supaya 5 adalah 1. Nah. Oke, peraturannya untuk menentukan maya atau nyata masih sama. Jika dia di depan cermin maka nyata terbalik, jika di belakang cermin maka maya tegak ya. Jika bayangannya di depan cermin, ini bayangannya adalah nyata terbalik, nyata terbalik. Jika bayangannya di belakang, maya tegak. Ingat ya, pasangan maya adalah tegak, pasangan nyata terbalik. Nyater, matek, maya tegak. Ingat, maya jalannya tegak, nyata terbalik.
Nah, jadi kita lihat nih, bedanya di ruang 4, bayangan di ruang 1. Ruang 1 di belakang, berarti kan maya tegak. Jadi sifat bayangan nah ini ya ruang 1 nih, ruang 1 dia di belakang, berarti maya tegak. Maya tegak. Nah, 4 1 ya, 1 ini kan lebih kecil daripada 4, berarti dia dapat kecil di kecil karena S aksennya dia lebih kecil daripada S ya, kan 1 ini lebih kecil dari 4. Nah, gitu. Cukup mudah ya kalau untuk cermin cembung. Bayangannya ini tidak ada yang lain. Nah, bayangannya ini tidak ada yang lain. Selalu bayangannya selalu maya tegak diperkecil. Nah, untuk rumusnya masih sama dengan cermin cekung rumusnya. Untuk rumusnya super F ditambah super S ditambah super S aksen gitu. F jarak fokus, ini jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Oke, untuk contoh soalnya, ya. Misalnya jarak bendanya ada di 30 cm, kemudian fokusnya di 20 cm, maka ditanya S aksennya berapa dan sifat bayangan. Oke. Oh ya, satu lagi ya. Jadi untuk cermin cembung ini fokusnya harus berharga negatif ya. Nah, ini fokusnya berada di bagian belakang atau di bagian mayanya. Ini fokusnya berharga negatif. Jangan lupa ini bernilai negatif. Jadi walaupun di soal tidak ada negatifnya, maka kita otomatis harus memberi nilai negatif. Kalau nggak salah nanti perhitungannya. Oke, berarti jawab super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Nah, ini kasih negatif ini harus dikasih negatif. Ya, harus dikasih negatif. Maka nanti ini harus diberi min ya, min 20 sama dengan 30 ditambah super S aksen. Super S aksen sama dengan min 20 dikurang, nah ini bagusnya di sini ada minnya. Nah, lalu disamakan penyebut 60 bagi 20 ini 3, ini min 2 ya, nah, sama dengan min 5 per 60. Ini kan super S aksen ini super S aksen. Nah, jadi S aksen sama dengan 60 dibagi 5, 60 dibagi min 5, terus sama dengan min 12 cm. Oke, kita lihat ini min ya, kita lihat min. Peraturannya jika bayangannya negatif, ini adalah nanti maya tegak gitu ya. Oke, jika bayangannya negatif, maka maya tegak sifat bayangannya. Nah, untuk cermin cembung itu pasti ya, itu pasti bayangannya harus bernilai negatif.
Kalau enggak berarti perhitungannya salah berarti. Nah ini kan negatif nih, berarti sifat bayangannya Maya tegak. Berarti ini sifatnya Maya tegak. Nah kemudian kita lihat nih, kita lihat S aksen dengan S. S aksennya kita ambil nilainya saja 12. Nah S nya ini 30 gitu. Nah lihat 12 dengan 30 kecil mana atau besar mana. Jadi 12 kan lebih kecil gitu. Nah lebih kecil dari 30, sehingga nanti Maya tegak diperkecil. Nah, jadi untuk cermin cembung, apapun soalnya, apapun bentuk pertanyaannya gitu ya, jika ditanya sifat bayangan atau ditanya jarak bayangan, itu harus negatif dan sifatnya ini tidak ada yang lain, Maya tegak diperkecil. Nah untuk sinar-sinar istimewa nanti bisa dilihat ya. Untuk sinar istimewa, nah istimewa cermin cembung, istimewa cermin cembung. Nah, yang pertama ini langsung saya gambarkan aja. Ini ada titik O, ini ada M, dan ini ada M. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, seolah-olah. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama ya. Nah, ini sumbu utama ini. Ini sumbu utama. Sumbu utama. Jangan lupa ini diberi arsiran ya. Ini untuk menandakan ini bagian yang belakang. Terus yang kedua, sinar datang menuju titik fokus ya. Sinar datang menuju titik fokus. Ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah ini kan. Nah gitu. Jika diteruskan dia menuju titik fokus. Dan yang ketiga, yang terakhir, O F M. Sinar datang menuju titik pusat gelembungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, ini ya. Ini jangan lupa diberi arsiran ya. Nah, untuk gambarnya silakan dicoba karena hanya satu gambar. Nanti adik-adik atau yang sedang belajar silakan digambar minimal menggunakan 2 sinar istimewa. Oke, jadi nanti bendanya di sini ya. Di sini, maka nanti bayangannya harus di ruang 1. Bayangannya harus di ruang 1.
Oke, itu saja dari saya. Tetap semangat, sukses selalu. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Ternyata fisika itu mudah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.